Kriterianya, kalau kita dikasih tidak senang dan kehilangan nggak susah, berarti itu batas infak kita. Ya, kembali pada kita masing-masing, ya, termasuk kita Pak Kholik. Kalau kita dikasih uang 2.000, merasa seneng apa enggak? Kalau nggak seneng, ya itu batas infak kita. Kehilangan 2.000, susah apa enggak? Sedih apa enggak? Kalau enggak susah, enggak sedih, ya itu batas minimal infak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wasyukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah, diberikan keselamatan, kesuksesan, kebarokahan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Termasuk, mohon maaf, ini ternyata pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaannya Pak Wahyudi di GKB, ya, alamatnya. Itu juga begitu. Batasan-batasan tentang infak. Sekaligus ini saya jawab, ngapunten Pak Wahyudi, ya, yang bertanya tentang batasan orang infak, bagaimana cara supaya kita bisa mengukur, ya, bahwa infak kita ini sudah baik, infak yang kita keluarkan ini sudah baik. Ya itu tadi, dikasih itu nggak senang, kehilangan nggak susah. Yang bisa ngukur ya kita sendiri. Yang bisa ngukur kita sendiri. Jenengan kalau dikasih uang 5.000 nggak merasa senang, kehilangan 5.000 nggak merasa sedih, susah, ya udah, berarti infak kita ya itu. Jadi batasannya itu, Pak Abdul Kholik dan Pak Wahyudi, dan seluruh pemirsa serta pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada. Jadi dikasih nggak senang, kehilangan nggak susah, berarti itu. Yang ngukur kita masing-masing. Kemudian supaya kita tidak merasa sudah mengeluarkan infak yang sudah besar, itu juga ada metodenya, hitungannya ada. Walaupun yang tahu itu kita dan Allah. Walaupun orang lain nggak tahu, tapi bisa kita prosentase. Mohon maaf, ini contoh saja. Ada si A, setelah dihitung, ya, kekayaannya itu kalau dihitung mungkin, ini contoh yang mudah saja, contoh yang mudah, supaya kita mudah, dan ini contoh yang kecil supaya kita mudah untuk menghitungnya. Ada orang punya 100 juta. Infak 1 juta. Berarti berapa persen orang itu infak dari harta 100 jutanya? 1%. Orang punya harta 100 juta, infaknya 1 juta. Itu berarti dia infak cuma 1%. Ada B, punya uang 1 juta. Cuma 1 juta. Tapi dia infak 100.000. Besar mana? Kalau dari set nominal ya besar 1 juta. Tapi prosentasenya masih besar yang 100.000. Si A yang punya 100 juta, infak cuma 1 juta, itu sama dengan 1%. Si B yang punya uang 1 juta, infaknya 100.000. Berarti dia 10%. Ya banyak yang B. Artinya apa? Hei, orang yang punya infak besar, jangan merasa besar.
Itu dalam pandangan Allah kecil, cuma 1%. Karena apa? Karena uangmu 100 juta. Kenapa kamu infakkan cuma 1 juta? Kelihatan besar, jangan bangga. Ternyata kecil 1 juta itu. Sementara yang ini orang kecil, hanya uang 100 juta, infaknya 100.000. Oh besar. 100.000 itu sama dengan 10%. Nah ini kalau saya simpulkan sebagai nasihat, wahai orang-orang yang kaya, kalau kamu infak besar, belum tentu nilainya itu prosentasenya besar di hadapan Allah. Karena kamu harus mampu mengukur besarnya harta kamu. Sementara kepada saudaraku yang mungkin hanya orang pas-pasan atau hanya orang yang setengah cukup, jangan kecil hati. Walaupun 100.000, contoh tadi 100.000, itu lebih besar daripada 1 juta. Di sini Pak Abdul Khalik dan Pak Wahyudi serta para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat saya muliakan. Jadi itu. Jadi kalau ada orang kaya, uangnya 1 M, infaknya cuma 10 juta, sementara ada satu orang lain hanya punya uang 10 juta, infaknya 1 juta, oh berarti 10% 1 juta ini. Sementara yang 10 juta dari 1 M, lebih kecil. Memang kelihatan 10 juta dengan 1 juta, tapi 1 juta ini lebih besar prosentasenya, karena dikeluarkan dari orang yang hanya punya uang 10 juta. Sementara 10 juta ini kecil karena dikeluarkan dari orang yang punya uang 1 M. Oleh karena itu sekali lagi, bagi orang yang punya uang banyak, ketika infak, hitunglah prosentasenya. Dan itu Allah tahu. Jangan hanya melihat jumlahnya besar saja. Sementara saudara-saudaraku yang mungkin rezekinya agak pas-pasan atau cukupan, jangan kecil hati kalau hanya infak kecil. Tapi itu prosentasenya besar, karena memang uangnya yang dimiliki adalah sedikit. Besar prosentasenya dalam hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa, sekali lagi yang bisa saya sampaikan dari pertanyaannya Pak Abdul Khalik tadi terkait dengan kewajiban orang mengeluarkan infak. Apakah ada dan bagaimana tips caranya? Dan yang dari Pak Wahyudi terkait tentang prosentase batasan orang mengeluarkan infak. Saya kira yang saya sampaikan itu cukup jelas, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, saya berharap kepada seluruh pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah untuk aktif memanfaatkan kolom komen untuk share pertanyaan, ya, dan nanti dalam kesempatan-kesempatan berikutnya akan kami jawab, dan itu menjadi kepuasan bagi kami dan semua pemirsa, ya, supaya di penjelasan kami di masing-masing video di channel itu bisa dipahami dengan baik. Dan kalau ada hal-hal yang masih dianggap kurang, ya, baik kurang jelas atau kurang paham, itu bisa dijelaskan lebih lanjut pada kesempatan-kesempatan berikutnya dengan memanfaatkan kolom komentar. Jenengan tulis mawon, jenengan tulis semua apa yang jenengan ingin tanyakan di kolom komentar. Insya Allah dalam kesempatan ngaji berikutnya akan kami jawab dan kami jelaskan. Termasuk pada kesempatan kali ini adalah edisi menjawab pertanyaan para pemirsa dan para pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang kedua. Alhamdulillah, menjelang bulan yang keempat ini, masuk bulan yang keempat ini, alhamdulillah channel Ngaji Ekonomi Syariah ini sudah mendapat jariah dukungan. Saya selalu menggunakan istilah jariah karena setiap pemirsa, setiap pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah ini yang
dengan ikhlas, dengan rela, dan dengan aktif memberikan komen, memberikan like dengan menekan tanda jempol, dan juga men-share, membagi kepada seluruh kolega, teman, jamaah, dan grup-grup WA yang lainnya, serta memberikan subscribe. Itu saya sebut dengan istilah jariah, karena memang itu adalah kebaikan jenengan yang jenengan sebar di channel ini, sehingga channel ini bermanfaat bagi yang lainnya. Begitu ada orang yang melihat, mendengar, dan mengikuti serta menyimak channel ini, berarti jenengan akan mendapat bagian jariah kebaikan, karena jenengan sudah like, sudah share, sudah subscribe, dan sudah memberikan komen. Memasuki bulan yang keempat ini, channel Ngaji Ekonomi Syariah ini sudah mendapatkan dukungan 800 sekian ya subscriber. Oleh karena itu kami berharap menuju 1000 subscriber, seluruh pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah ini untuk aktif mengisi kolom komentar ya, dan nanti akan saya jawab mungkin 1,5 atau 2 bulan yang akan datang, dan mudah-mudahan ya subscriber menuju 1000 ini tidak lama lagi ya, dan itu semua dukungan jenengan semua. Saya hanya mengisi ya, saya hanya membantu mengisi kontennya, jenengan yang membantu untuk mensyiarkannya, dan itu saya ucapkan penghargaan yang luar biasa dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan jenengan semua. Mudah-mudahan channel ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Mohon maaf manakala ada salah kata, ada yang khilaf, dan ada yang kurang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat, salam sukses bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.